Beginilah rekaman CCTV yang viral saat Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita di Bandung berinisial YTR, bersama seorang wanita di penginapan di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Taufik dan wanita tersebut terlihat menuju ke kamar untuk berkencan. Taufik juga tampak mondar-mandir di area penginapan serta berbincang dengan penjaga penginapan. Setelah kembali ke kamar, Taufik keluar lagi dengan membawa helm dan langsung meninggalkan lokasi dengan cepat. Menurut keterangan penjaga penginapan, Ala mengatakan saat itu dirinya sedang berada di lantai atas dan mendengar adanya keributan di lantai bawah. Setelah melakukan pengecekan, Ala mendapati wanita yang datang bersama Taufik panik karena ponselnya dibawa kabur oleh tersangka. Selain itu, Alam juga menyebut Taufik diduga menggunakan identitas wanita teman kencannya saat melakukan pendaftaran masuk ke penginapan tersebut. Dia sama cowoknya, Pak. Cowok itu ngaku cowoknya atau memang ngaku cowoknya, Mas? Ngaku cowoknya. Ngaku cowoknya. Iya. Berarti memang pas awalnya memang dia datang berdua ya? Iya, datang berdua, betul, Pak. Datang berdua. Terus kan sempat bolak-balik tuh si cowoknya tuh. Iya. Tiba-tiba langsung pergi aja gitu. Iya, pergi. Langsung pergi. Iya. Oke. Terus pas saat si cowoknya mendaftar di sini itu pakai nama cewek aslinya atau pakai ini, Mas? Bukan, Pak. Pakai KTP palsu. Oh, berarti identitas yang daftar ke sini dia pakai nama Orang lain. tapi cewek namanya? Dia cewek. Cewek. Iya. Oke. Itu kejadian memang udah lama tuh, masih bulan Maret ya? Iya, bulan Maretan. Bulan Maret. Iya, betul. Tapi setelah kejadian penyekapan kemarin viral, akhirnya penasaran mungkin Mas ya? Ya, mungkin penasaran. Dibuka lagi Buka lagi CCTV-nya Ya, ya. untuk meyakinkan ternyata memang si pelaku pernah Ya, kesini. betul. Pernah kesini. Tapi gelagatnya waktu itu, saat itu si pelakunya memang mabok atau gimana sih? Gua kurang tahu juga, soalnya bukan saya yang jaganya, Pak. Ya, teman saya yang jaganya. Ambil sama cowoknya, Pak. Cowok itu ngaku cowoknya atau memang ngaku cowoknya, Mas? Ngaku cowoknya. Ngaku cowoknya. Iya. Berarti memang pas awalnya memang dia datang berdua ya? Iya, datang berdua, betul, Pak. Datang berdua. Terus kan sempat bolak-balik tuh si cowoknya tuh. Iya. Tiba-tiba langsung pergi aja gitu. Iya, pergi. Langsung pergi. Iya. Oke. Terus pas saat si cowoknya mendaftar di sini itu pakai nama cewek aslinya atau pakai ini, Mas? Bukan, Pak. Pakai KTP palsu. Oh, berarti identitas yang daftar ke sini dia pakai nama Orang lain. tapi cewek namanya? Iya, cewek. Cewek. Iya. Oke. Itu kejadian memang udah lama tuh, masih bulan Maret ya? Iya, bulan Maretan. Bulan Maret. Iya, betul. Tapi setelah kejadian penyekapan kemarin viral, akhirnya penasaran mungkin Mas ya? Ya, mungkin penasaran. Dibuka lagi Buka lagi CCTV-nya Ya, ya. untuk meyakinkan ternyata memang si pelaku pernah Iya, kesini. betul. Pernah kesini. Tapi gelagatnya waktu itu, saat itu si pelakunya memang mabok atau gimana sih? Gua kurang tahu juga, soalnya bukan saya yang jaganya, Pak. Ya, teman saya yang jaganya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan membenarkan Taufik melakukan check-in dengan seorang wanita di Sumedang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Taufik mengaku tidak mengingat secara pasti tanggal maupun waktu pertemuan dengan wanita tersebut. Namun polisi memastikan sosok yang terekam CCTV merupakan Taufik. Kombes Pol Hendra mengungkapkan
Pertemuan Taufik dan seorang wanita di penginapan terjadi saat YTR masih dalam penguasaan tersangka. Sementara terkait dugaan Taufik membawa ponsel milik wanita di penginapan dan tidak membayar biaya hotel, Polda Jawa Barat menegaskan informasi tersebut masih didalami dan belum dapat dipastikan. Berbagai rangkaian prarekonstruksi yang sudah kita lakukan sehingga menetapkan besok pada hari Kamis kita akan melaksanakan rekonstruksi yang melibatkan dengan JPU dan juga kuasa hukum. Kita hadir di sana ya, dan kita akan melakukan rekonstruksi ini karena di perkembangan dari rekonstruksi yang kita lakukan sudah 4 kali itu ditemukan ada 2 TKP baru lagi ya, yang bisa kita jadikan sebagai dasar sebagai mobilitas masyarakat untuk menambah berbagai penguatan pasal yang kita terapkan pada TKP dan memperkuat akses antar wilayah. Dan ini merupakan suatu langkah kemajuan yang kita lakukan. Dan selanjutnya dari beberapa jembatan ini memastikan Indonesia sebagai bagaimana pendapat sosial dan untuk yang lainnya akan kita terus dalami. Mungkin seperti demikian yang bisa kami sampaikan, mungkin beredarnya di media sosial yang merugikan masyarakat dan negara, mulai dari kejahatan narkotika, tindak pidana perdagangan orang, perjudian, kejahatan sipil, korupsi, hingga berbagai bentuk kriminalitas lainnya. Dengan dukungan teknologi, kemampuan investigasi yang semakin modern, serta kerjasama lintas lembaga, berbagai kasus strategis berhasil diungkap. Setiap pengungkapan bukan sekadar pencapaian institusi, lebih dari itu merupakan wujud hadirnya negara dalam melindungi masyarakat dan menegakkan supremasi hukum. Kontak langsung dengan wanita tersebut. Ya. Kemudian melakukan check-in dan kemudian melakukan dunia ketenagakerjaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari penipuan perekrutan tenaga kerja, pelanggaran hak pekerja, hingga tindak pidana perdagangan orang yang berpengaruh mengakui tenaga kerja. Melalui Dinas Ketenagakerjaan, yang memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pekerja Indonesia. Tes ini menjadi sarana percepatan penanganan pengaduan, penyelesaian kasus, serta penguatan upaya pencegahan berbagai bentuk pelanggaran itu saat menganiaya dan menyekapi dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Termasuk dalam waktunya, tempos waktunya masih dalam si korban ini masih penguasaan dia, dan tentu saja ini selingan yang dilakukan selama dia melakukan penyekapan mengenai kepada si korban. Mungkin demikian ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta agar Taufik dihukum maksimal karena perbuatan sadisnya. Ia pun mengungkapkan sebelum ditangkap, Taufik sempat mendatangi gedung Pakuan untuk bercerita kepadanya. Harapannya hukuman maksimalnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Apabila nanti di pengadilan terbukti dia melakukan penyekapan, dia melakukan penculikan, dia melakukan tindak pidana kekerasan yang berakibat pada cacat permanen seumur hidup, ya dia harus merasakan itu apa yang dirasakan oleh korban. Seumur hidup gitu atau hukuman mati? Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan sempat ke gedung Pakuan, katanya Pakuan. Oh iya, dia memang sebelum ditangkap oleh Polda Jabar pada hari Selasa dini hari atau Senin dini hari itu dia ke gedung Pakuan sampai ke pos, dan kemudian dia menyampaikan, saya ingin bertemu Pak Gubernur, saya sebentar lagi di penjara tapi pengen curhat gitu. Pak,